Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Terlambang di Python Masterclass, Python untuk AI dan Data Science. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat visualisasi khusus untuk data yang bersifat kategori dengan menggunakan library Seaborn. Jadi langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Langsung saja kita impor beberapa library yang diperlukan untuk materi kali ini. Yang pertama adalah seperti biasa Pandas ya, import Pandas SPD. Kemudian NumPy, kita akan gunakan NumPy nanti, NumPy SNP. Tentunya Seaborn, import Seaborn SNS, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tampilan Seaborn, nyalakan dengan cara sns.set ya. Oke, kita eksekusi. Dan jangan lupa ya, untuk pendukung saya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan update ketika ada materi baru ya. Kemudian kita akan mengimpor data kita, dataset ya, sebut saja dataku ya, saya selalu menamai data dengan dataku ya. Panda.read CSV. Oke, kemudian kapal Titanic ya. Nah, kapal Titanic ini, bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara mendownload kapal Titanic, saya sudah siapkan videonya ya di sebelah kanan atas. Silahkan diklik ya untuk tahu bagaimana caranya mendownload file kapal Titanic. Oke. Nah, sekarang yang ingin pertama kali saya tunjukkan adalah menggunakan bar plot ya, bar plot. Oh, tapi sebelumnya kita cek dulu ya datanya seperti apa untuk memastikan bahwa oke ya, head kita hanya ingin mendapatkan 5 baris pertama saja. Jadi kita punya sekian banyak kolom ya. Ini sama dengan data kemarin di materi sebelumnya ya, dengan visualisasi Seaborn. Tapi kali ini kita akan mencoba mendalami tentang data kategori. Kalau kemarin kita bahas tentang data numerik ya. Numerik itu adalah data yang angka, survive ini angka semua, p-class angka ya, dan seterusnya. Maka yang kategori adalah sex, imbak, dan deck ya. Ada 3 kolom yang memang bersifat kategori. Nah, kita sempat membahas di materi Pandas ya. Jadi untuk meringkas data kategori adalah kita menggunakan perintah describe, kemudian include, pilihlah capital O ya. Jadi hanya untuk data-data ordinal saja yang dimaksud. Kalau kita eksekusi, maka kita mendapatkan ada 3 kolom yang tadi saya maksud, sex, imbak, dan deck ya. Ada jumlah barisnya, ada berapa banyak kategori di masing-masing kolom. Yang paling banyak data apa? Kategori main, kategori S imbak tuh maksudnya kota S gitu ya. Decknya adalah gerbong C, dan yang topnya ini frekuensinya untuk mailnya ada 577 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung dapat ringkasannya, tapi ini tidak menarik karena kita tidak mendapatkan gambaran umum. Karena visualisasi itu tujuannya mempermudah kita memahami data ya. Oleh karena itu kita ingin mencoba bagaimana membuat visualisasi untuk 3 kolom ini. Tentunya untuk dataset lain yang jauh lebih besar, teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi dengan memvisualisasikannya ya. Pertama kita akan bahas tentang bar plot ya. Jadi menggunakan bar plot, oke. Atau ini sebenarnya sama dengan histogram, cuma nanti ada tambahan estimasi variasi dari pergerakan data ya. Jadi langsung aja saya praktekkan. Jadi sns.barplot ya, sesuai dengan nama barnya, cuman b-nya kecil, oke. Kita cek dulu butuh parameter apa saja di sini. X ya, artinya apa yang akan menjadi sumbu X. Tentunya X ini adalah kategorinya, pastikan X adalah kategori. Bisa saja nanti Y adalah kategorinya, tapi nanti datanya bar plotnya bukan ke atas tapi horizontal ke kanan begitu ya. U ya, seperti biasa kemarin kita sudah bahas, kalau kita ingin memecah-mecah data berdasarkan kategori lain kita bisa gunakan hue ya. Ada lagi di sini ada estimator. Estimatornya adalah kita akan nanti didapatkan seberapa besar variasi datanya ya. Langsung saja saya tunjukkan dulu. Oke. Jadi X, kita pengen misalnya di sini X-nya adalah kategori sex ya. Oke. Kemudian Y-nya harus numerik ya. Jadi kalau satunya kategori, satunya harus numerik. Misalnya terhadap apa ya? Misalnya terhadap var saja misalnya ya. Var. Jangan lupa datanya adalah dataku ya. Kemudian ini kita coba eksekusi. Jangan lupa tambahkan titik koma agar matplotlib-nya hilang. Jadi kalau nanti itu nggak ada, maka ada keterangan matplotlib. Oke, kita pilih untuk menghilangkan saja biar rapi ya. Kita eksekusi. Maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini.
Lalu apa arti dari batang-batang ini ya? Jadi ini adalah dua kategori, male dan female. Ini adalah nilai rata-rata secara default, keluarnya adalah nilai rata-rata. Jadi rata-rata biaya tarif orang laki-laki ya, laki-laki adalah sekitar 25-an barangkali di sini ya. Kemudian female sekitar 40-an ya, oke. Nah, di sini ada sebuah batang atau sebuah garis vertikal. Ini adalah error bar atau istilahnya seberapa bervariasi nilai data dari kategori kita. Oke, saya tidak menemukan definisi yang jelas di dokumentasi bar plot ya. Ini mungkin bisa standar error yang ditampilkan di sini ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ingin melihat apakah outlier atau tidak, jangan gunakan bar plot ya, tapi gunakan plot yang lain. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Nah, kembali lagi ke sini, kita juga bisa merubah orientasinya. Jadi kalau tadi ini kan histogramnya ke atas, kita bisa merubahnya ke arah kanan gitu ya. Di sini kita cukup ganti seksnya menjadi var dan sumbu y-nya dirubah menjadi seks ya. Nah, kalau kita eksekusi nanti berubah menjadi orientasinya secara horizontal ya. Ininya juga tetap sama. Oke, terserah style mana yang teman-teman lebih sukai ya. Nah, di sini kita juga bisa merubah estimatornya ya. Jadi ini kan kita min ya, antara 0 sampai 50. Kita bisa merubah nilai sum, misalnya estimator sama dengan sum. Jadi kita lebih fokus mencari jumlah daripada rata-rata ya. Kalau kita eksekusi seperti ini ya, terlihat berbeda. Ini adalah rata-rata biaya, ini adalah jumlah biaya. Jadi kalau semua biaya laki-laki dijumlahkan, ternyata totalnya sekitar 14 ribuan lebih ya. Kalau perempuan ya lebih sedikit, tapi standar errornya mirip. Jadi kalau ini kelihatan seperti ini, walaupun perempuan lebih sedikit daripada male, tapi karena variasinya ya masih dalam rentang yang sama, jadi ini masih bisa jatuh di sini ya, ini juga masih bisa jatuh di sini, maka biasanya hasil statistiknya tidak akan signifikan ya. Kita belum berbicara tentang statistik signifikansi dan seterusnya, tapi setidaknya saya sudah memberitahu ciri khas apa istilahnya signifikan tidaknya hanya dengan melihat bar plotnya saja ya. Kita juga bisa merubah. Kalau ini adalah sum atau jumlah, kita bisa merubah. Tadi kita sudah import numpy, kita ganti menjadi standar deviasi ya. Kita gunakan numpy.std. Kalau kita eksekusi maka nanti keluarnya adalah standar deviasi. Jadi ini adalah standar deviasi laki-laki biayanya, dan ini adalah standar deviasi perempuan. Terlihat bahwa kalau di sini ya rata-ratanya banyak perempuan, ternyata variasinya juga banyak perempuan ya. Tapi ketika dijumlahkan ternyata banyak laki-laki ya. Kenapa? Karena memang jumlah laki-laki memang lebih banyak ya. Bagaimana kita tahu jumlah laki-laki lebih banyak? Kita bisa menggunakan count plot ya. Jadi di sini ada lagi ya, sebut dengan count plot ya, menjumlahkan. SNS dot, langsung saja sumbu X-nya adalah apa tadi? Seks ya. Dan datanya adalah dataku. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan sumbu Y, karena count plot ini langsung otomatis menghitung berapa banyak kategori yang kita definisikan di sumbu X ini ya. Oke, jadi kalau ini kita eksekusi, kita akan mendapatkan bahwa jumlah laki-laki jauh lebih banyak ya. Tadi total datanya kalau nggak salah ada berapa ya, 890-an ya. Kita lihat dulu. Jadi ada 891 baris. Jadi kalau ini dijumlahkan sekitar 500 berapa dijumlahkan dengan 300-an berapa, hasilnya adalah 891 ya. Dan ini menjelaskan kenapa sumnya laki-laki, walaupun dia rata-ratanya lebih kecil, laki-laki biayanya lebih kecil, tapi kenapa apa tadi sumnya lebih besar atau hampir setara, karena memang jumlah laki-lakinya lebih banyak. Di sini kita bisa lihat ya, jumlah total laki-lakinya ada sekitar 500-an sekian. Jadi ini adalah count plot. Kita juga bisa bermain-main lagi dengan count plot ya. Jadi SNS count plot, misalnya kita ingin memplot apa ya enaknya ya, coba kita pilih di sini deck misalnya ya, deck aja deh ya. X sama dengan deck. Oke. Kemudian hue-nya ya, kita nanti pisahkan berdasarkan seks ya. Kemudian datanya adalah dataku. Oke. Eksekusi. Nah, seperti ini ya. Jadi decknya ada berbagai macam, ada A sampai
GFG ya, G paling terakhir ya. Tapi di sini tidak urut ya, dan ini dipisahkan terhadap male dan female, male biru, female perempuan ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengurutkannya sehingga kita ingin lihat tampilannya di sini A dan terakhirnya adalah G ya. Caranya mudah, kita copy paste dulu ya. Di sini tambahkanlah perintah order ya, sama dengan sebuah list. Urutkan saya mulai dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, F, G ya. Jangan lupa koma di sini ya. Kita eksekusi, maka nanti kita akan mendapatkannya urut sesuai dengan deck paling kecil A sampai deck paling besar ya. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata laki-laki mendominasi di deck C ya, sementara perempuan mendominasi di deck B ya. Deck B, deck D juga mendominasi perempuan ya. Di deck G hanya ada perempuan, mungkin ini deck khusus ya. Deck tidak boleh ada laki-laki di sini ya. Sementara deck A banyak laki-laki ya. Oke, nanti ini bisa dianalisis lebih lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kurva yang lain atau plot yang lain, yaitu adalah box plot ya. Box plot atau box and whiskers plot. Box and whiskers plot ya. Nah, ini adalah sebuah plot dimana kita nanti bisa lihat kuartil 1 atau Q1, Q2, Q3, Q4 juga ya, sama termasuk outliernya. Oke, jadi langsung saja kita buat. Jadi sns.boxplot boxplot ya. Kita coba cek dulu parameternya apa. Mirip-mirip ya, X-nya apa, Y-nya apa, kemudian datanya apa, dan kita juga bisa menggunakan hue ya, apa istilahnya, pemisahnya tadi ya, hue order juga bisa. Oke, hue dan hue order, dan teman-teman juga bisa berkreasi dengan color, saturation, width, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri ya. Kita langsung aja praktek di sini. X adalah misalnya sex, kemudian Y-nya adalah fair ya. Ini masih standar yang seperti tadi, cuman kita pengen lihat bentuk box plotnya. Kemudian datanya adalah dataku ya, jangan lupa titik koma di sini. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Terlihat apa ya, banyak sekali outlier di sini ya. Kenapa bisa banyak outlier? Coba kita lebih detail lagi di sini ya. Nanti saya jelaskan apa maksud garis-garis ini ya, tapi saya ingin tunjukkan kalau hue-nya adalah apa tadi, deck ya. Coba kalau deck, apakah ada perubahan di sini? Nah, ini dia. Jadi decknya itu ada beda-beda. Di sini ada deck mulai dari C ya. Ini tidak urut ya. Saya urutkan dulu ya. Apa tadi? Parameternya adalah hue order. Hue order sama dengan tadi. Oke, ini kita copy paste saja. Oke. Ya, ini biar rapi. Oke. Nah, ini dia. Ini lebih urut ya. Nah, kita lihat kalau ini, jadi ini saya jelasin dulu ya. Ini adalah data male dan data female. Ini adalah data tarif. Oke. Nah, garis yang paling luar ini adalah garis di mana istilahnya batasan outlier. Jadi semua titik-titik, semua data-data di luar garis ini akan dianggap sebagai outlier ya. Termasuk garis yang di bawah ya. Jadi kalau ada data di bawah ini akan dianggap sebagai outlier. Ini adalah outlier atas, ini adalah outlier bawah. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan outlier? Bagaimana kita bisa menentukan garis ini di bawahnya ini ya. Ini dan seterusnya ya. Oke, saya bahas pelan-pelan ya. Kita lihat yang ini aja yang kelihatan lebih besar ya. Jadi ini adalah sebuah kotak. Oranye ini adalah sebuah kotak yang paling atas. Oke, paling atasnya adalah Q3. Yang tengah adalah Q2, yang bawahnya adalah Q1. Oke. Nah, garis ini ya, ini adalah hasil dari Q3 ditambah 1,5 kali Q3 kurang Q1. Oke, saya ulang lagi. Garis ini adalah Q3 ditambah 1,5 kali Q3 kurang Q1. Ya, sementara garis di bawah ini ya, atau ini ya, adalah Q1 kurangi 1,5 kali Q3 Q1 ya. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah Q1 kurangi 1,5 Q3 kurangi Q1. Nah, Q3 kurangi Q1 itu disebut dengan interquartile range ya, atau jarak antar kuartil antar Q3 sampai Q1. Oke, formula lengkapnya saya tulis di sebelah kanan ya.
Nah, kemarin kita juga sempat bahas di materi sebelumnya bahwa ketika kita plot ya di Seaborn, ya saya tulis bagian atas linknya, ada banyak outlier dan kita buang dengan cara distribusi normal. Ya, kita deteksi dengan cara distribusi normal. Kalau nilai Z-nya besar sekali, maka di luar itu adalah outlier ya. Nah, sementara di sini dideteksinya dengan menggunakan nilai median atau central tendency istilahnya ya. Nah, itu tadi ya. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata kita bisa menganalisis ya. Ini tentunya kita masih menduga-duga ya. Kita masih belajar yang mudah-mudah dulu saja ya. Ini kita sudah urutkan. Kita bisa lihat bahwa deck B dan deck B dan C ya. B dan C ini adalah untuk laki-laki ini paling banyak outliernya. Oke. Dan ini rentangnya tinggi sekali nih ya. Rentangnya tinggi sekali artinya datanya nyebar ke atas gitu ya. Jadi kalau ini distribusi normal begitu ya, jadi ini gepeng, terus di sini menonjol gitu ya. Oke, nanti akan saya buat materi sendiri mungkin barangkali untuk menjelaskan lebih detail ya. Tapi intinya adalah B dan C ini mencurigakan ya, mencurigakan karena rata-rata orang ngumpulnya bayarnya sekian, tapi kenapa ada orang-orang yang aneh sendiri? Oke. Begitu juga dengan perempuan ya, perempuan ternyata kelas B juga agak aneh ya. Rata-rata orang bayar sekian ya, dan medianya di sini ya. Mungkin minnya sekitar di sini ya. Rata-ratanya ini adalah nilai tengahnya. Tapi kenapa ada yang aneh sendiri di sini? Ya, harusnya kan kalau kita bayar tiket kereta ya atau tiket kapal ya, sudah jelas ya, tiketnya sekian, bayarnya sekian, fix ya. Dan ini gerbong B ini itu tidak fix dan sangat variabel sekali. Nah, itu adalah dugaan awal bagaimana kita bisa mencari insights ya atau ilham-ilham dari dataset yang kita miliki dengan menggunakan box plot. Nah, selanjutnya plot yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semua adalah violin plot ya. Tapi ini saya copy dulu ya karena ada tujuannya nanti ingin saya bandingkan biar tidak harus menghapus ini ya. Ini saya copy dulu, saya run ya. Nah, ini adalah box plot tadi, oke. Sekarang kita akan belajar tentang violin plot. Oke. Jadi cukup gunakan sns.violin plot sama ya. Ini kita copy paste saja. Oke ya, kita eksekusi. Nah, jadi violin plot bentuknya seperti ini ya. Sementara ini bentuknya seperti ini. Box plot dan violin plot itu sebenarnya sama. Yang beda adalah kalau box plot dia menunjukkan Q1 sampai Q4, outlier atas, outlier bawah, dan outliernya. Sementara violin plot menunjukkan distribusinya. Ya, jadi sisi kiri dan sisi kanan sama nih ya. Jadi ini dan ini sama. Tadi saya sempat bahas bahwa yang misalnya deck B ini ya, deck B ini bentuknya tadi gini nih, agak pipih, kemudian di sini menonjol ke bagian sini ya. Nah, kita bisa membuktikannya dengan violin plot. Jadi coba ini kita copy. Copy. Kemudian ini kita copy paste. Tinggal ganti violin plot di sini. Violin plotnya. Oke ya. Jadi kalau ini kita eksekusi, violin plot. Plot ya. Nah, ini sama ya. Saya copy aja deh ya biar gampang bandinginnya ya. Bawahnya, oke. Nah, ini sama. Jadi ini terlihat dia pipih di sini, terus dia menonjol di sini ya, dan menonjolnya nggak besar-besar banget sih ya dibandingkan dengan A ya. Menonjol tidaknya ini juga menunjukkan persebaran datanya. Jadi khusus untuk gerbong B itu ternyata banyak menyebarnya jadi nyebar banget ya. Kalau sementara yang A, gerbong A ini dia pipih. Bukan pipih ya, gendut begitu ya. Jadi ngumpul di sini, semua ngumpul di sini. Tapi yang B nyebar rata begitu, hampir rata. Jadi kalau di sini kan jumlah orang di sini dan jumlah orang di sini terlihat beda jauh, sementara orang di sini dan di sini bedanya nggak jauh-jauh banget. Nah, ini lebih jauh lagi ya, ini sama sini jauh sekali ya. Nah, itulah, jadi ini adalah violin plot ya. Nah, sementara ini adalah box plot. Jadi kita akan melihat, kalau di box plot kita tidak bisa melihat distribusi kepadatan atau apa istilahnya, density bahasa Inggrisnya. Density kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa melihat outlier. Sementara kalau pakai violin plot kita bisa melihat distribusi orangnya seperti apa, jumlahnya, persebarannya, dan seterusnya. Nah, kita bisa menganalisis lebih detail lagi. Coba sekarang kita ingin membuat plot antara deck dan fair ya. Jadi SNS violin plot ya, X-nya adalah deck, kemudian Y-nya adalah fair ya,
datanya adalah dataku ya. Oke, kita eksekusi dulu ya, seperti ini ya. Nah, ini tidak berurutan ya, dan saya ingin coba mengurutkannya dulu. Oke, order sama dengan, saya copy dari sini ya, berdasarkan decknya ya. Oke, jangan lupa komen di sini. Oke, sekarang sudah kita urutkan, dan sekarang kita ingin memisahkan antara laki dan perempuan ya. Laki perempuan, jadi hue, mana terusin aja deh ya, hue sama dengan seks ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita bisa melihat bahwa distribusi deck A ini bentuknya seperti ini. Jadi A-nya orang laki-lakinya lebih banyak ngumpul di deck A, di deck B lebih banyak laki-lakinya juga, yang ternyata yang banyak outlier tadi adalah laki-lakinya ya. Sekarang kalau ini terlihat agak susah melihatnya, susah membacanya begitu ya. Kita bisa membuat argumen lain, yaitu adalah split adalah true ya. Dan split ini hanya bisa digunakan ketika hue-nya itu terdiri dari dua kategori. Jadi kalau misalnya hue-nya adalah sebuah kolom di mana kategorinya lebih dari dua, maka nanti kalau kita pakai split true akan error ya, karena ini seksnya hanya ada male dan female, maka kita bisa gunakan split. Coba kita eksekusi. Nah, sekarang kita bisa melihat lebih enak, lihat lebih gampang ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Ternyata laki-lakinya lebih banyak ngumpul di B, dan yang banyak nggak jelasnya tuh outliernya justru yang B juga tadi kita sudah sempat bahas. Di B ini ada banyak outlier ya, laki-laki banyak ini ya. Dan di sini kita juga bisa lihat jelas distribusi outliernya ya. Sementara di G ini kebanyakan perempuan ya, G, FG ya, dan di laki-laki tidak ada G ya. Ini adalah gerbong khusus perempuan. Kita bisa lihat ya distribusinya dan sebagainya. Ini perempuan banyak di E juga, nyebar juga di sini. Laki-laki padat banget di A. Mungkin A ini adalah gerbong laki-laki. Ada sedikit perempuan, mungkin saya nggak tahu ya ini perempuannya ngapain di sini ya. Tapi teman-teman bisa ya menganalisis sendiri lah ya. Oke, jadi itu adalah distribusinya ya, dengan menggunakan violin plot. Nah, sekarang kita akan membuat plot lain, yaitu disebut dengan strip plot ya, strip plot. Oke, perintahnya sama ya, langsung sesuai dengan namanya, strip plot ya. Kemudian saya ingin menggunakan ini aja, deck dan var. Oke, datanya adalah dataku ya. Nah, ini adalah ini urut lagi ya, diurutin dulu deh ya. Oke ya. Nah, ini adalah pada dasarnya adalah sebuah scatter plot ya. Kemarin kita sudah sempat bahas scatter plot ya. Ini adalah A-nya di sini, B-nya di sini ya, gerbong B, deck B ya. Ini ada outlier tadi sudah sempat kita singgung ya. C dan seterusnya. Dan kita sekarang misalnya ingin mengurutkannya berdasarkan seks ya. Oke. Nah, sekarang tampak seperti ini ya. Lebih indah dikit, lebih enak dilihat. Cuman ini kalau misalnya tumpuk-tumpuk gini, bagi teman-teman yang merasa ingin disebar begitu ya, lebih enak dilihatnya, ada sebuah argumen tambahan, yaitu adalah jitter. Kita set menjadi true, T besar, true ya. Kita eksekusi lagi, maka nanti dia lebih nyebar ya. Tapi kalau datanya sudah nyebar ya, dia tidak akan terlihat banyak perubahan ya. Oke, jadi ini adalah strip plot, adalah sebuah scatter plot, di mana pada dasarnya menunjukkan semua titik-titik datanya ya, secara lebih detail ya. Kalau tadi violin plot distribusinya, box plot adalah outlier dan kuartal-kuartalnya. Nah, kalau strip plot fokus kepada data poin per poinnya. Sekarang kita lanjut lagi ke plot yang lain, yaitu disebut dengan swarm plot ya. Nah, ini adalah gabungan dari violin plot dan strip plot. Jadi kalau kita eksekusi, ya kita samakan saja ini ya, samakan saja. Cuma ini kita ganti swarm di sini. Swarm plot ya. Nah, ini jitternya kita hilangkan dulu. Kita melihat apa adanya dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, bisa kelihatan bahwa ini adalah scatter plot, tapi
violin plot. Jadi pada dasarnya adalah scatter plot, tapi bentuknya dia mirip dengan violin plot dengan berusaha menunjukkan distribusinya, tapi distribusinya bukan berupa kurva dan ada warna di dalamnya, tapi berupa titik-titik ya. Ini juga sama, ini ada outliernya, cowok-cowok semua di sini, mele-mele semua, dan seterusnya. Ya, ini adalah swarm plot. Nah, bagaimana jika kita gabungkan swarm plot dengan violin plot biar terlihat lebih mantap begitu ya? Coba kita praktekkan dulu di sini. Jadi di sini kita tulis violin plot dulu. Violin plot, oke ya. Kemudian di bawah kita tinggal copy paste saja, masih di baris yang sama ya. Swarm, oke ya. Nah, tapi di sini kita tambahkan argumen, colornya adalah terserah teman-teman ya. Tapi biar kelihatan kontras, saya milih black saja. Black ya. Oke, kita eksekusi. Nah, ini hasilnya ya. Terlihat bahwa oh ini apa, ada karena ada male dan female jadi terlihat malah kacau. Hue-nya kita hilangkan dulu, biar kelihatan bagus ya. Nah, ini lebih enak lah. Oke, ini adalah swarm plot ya. Ini adalah terlihat perbedaan antara masing-masing deck, dan kita bisa lihat apa distribusi violin plotnya. Oke, tapi karena memang ini persebarannya terlalu jauh, maka dia terlihat tipis sekali. Tapi kita bisa lihat di sini scatter plotnya kira-kira seperti ini bentuknya ya. Ini adalah bentuk violin plot versi swarm plotnya, dan ini adalah violin plot yang sesungguhnya ya. Sementara A bentuknya seperti ini. Jadi ini ada sebuah perkiraan kira-kira ya. Dengan melihat sekilas gini kita bisa tahu bahwa deck G ini sedikit orangnya dan titik-titiknya juga tidak terlalu banyak. Deck A lumayan banyak, dimana semuanya memusat di bagian tengah. Kita bisa lihat di sini scatter plotnya dan violin plot di baliknya. Kita juga bisa melihat di B ini cukup gemuk, terpusat di sini, tapi juga menyebar juga ya, dan ada juga yang terpusat di sini juga ya. Jadi persebaran dari masing-masing deck kita bisa lihat dengan jelas secara global begitu ya. Nah, oke, ini adalah materi kali ini ya. Saya rasa sudah cukup banyak. Oh ya, teman-teman juga bisa merubah ini. Jadi kalau misalnya terlalu tebal, bisa dirubah nanti ketebalannya ya, atau biar dibuat lingkarannya kecil ya, atau ini dibuat lebih besar lagi. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya. Jadi sambil belajar bagaimana membaca dokumentasi di sini, coba-coba ya. Kalau error coba lagi, nanti biar teman-teman dapat feel-nya ya. Jadi selain menonton, melihat video kali ini, teman-teman juga bisa praktek sendiri. Oke, jangan lupa untuk dukung terus saya dengan cara subscribe dan pencet loncengnya sehingga akan selalu dapat konfirmasi notifikasi ketika ada video baru. Dan tetap semangat belajar bersama saya. Kita akan terus bahas materi-materi yang jauh lebih advance lagi, lebih mahir lagi. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.